Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Enggak. Enggak, siapa yang enggak tadi? Siapa yang jawab enggak? Kenapa? Pusing? Ngantuk? Nek ngantuk itu enggak sakit. Oke, nah alhamdulillah hari ini kita dipertemukan lagi ya. Kalau kemarin kita ketemu offline atau secara langsung, hari ini kita ketemu online. Nah, besok insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, serta kekuatan, biar kita bisa ketemu offline lagi. Senang nggak ketemu offline sama Pak Guru sama Bu Guru? Kok nggak ada yang jawab? Nggak senang ya? Oh, senang. Nambah semangat nggak? Nambah semangat. Oke, sudah disiapkan modul serta alat tulisnya? Sudah. Ada yang belum? Yang belum, Bu Yunika kasih kesempatan sebelum kita mulai berdoa. Silahkan diambil modulnya, silahkan diambil alat tulisnya. Boleh pensil ataupun pulpen. Ambilin pensil modul kuning. Tuh, masih ada yang belum siap modulnya. Ya. Gila. Oke, yang kameranya masih off, silahkan di-on-kan agar Bu Yunika sama Pak Halim tahu sambil ngaksen loh ini siapa ini yang ikut Zoom, siapa yang enggak. Yang masih ngantuk, boleh cuci muka dulu. Sudah siap? Coba, mana semangatmu? Ini semangat. Nggak semangat, kurang keras, kurang semangat. Mana semangatmu? Sebentar pula cari pensil. Oh, sebentar Bu lagi ngambil pensil, belum semangat soalnya pensilnya masih dicari. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan serta kelancaran dan semoga sinyalnya tetap stabil ya walaupun ini mendung-mendung dan hujan ya. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wabil Islam dinah wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil Rabbi shrahli sadri wa yassir li pagi hari asbahna Oke, nah hari ini sudah ada yang mengerjakan tugas hari ini?
Oke, ada yang oke, nanti yang belum Sudah, kita. Bu. Oke, nah hari ini kita mau belajar tematik sama nanti kalau ada Pak Meski kita belajar bahasa Arab secara live ya. Sebelum kita belajar, ada nggak ini yang mau mendengarkan dongeng atau cerita atau telling story? Siapa yang mau silakan angkat tangannya. Oh cuma 2 orang, berarti nggak jadi. Oh 3 orang, baru 3 orang, baru 4 orang, 5 orang, 6 orang, baru 6 orang. Baru coba angkat tangannya. 7, 8, 9, 10. Mana nih? Biar nggak kelihatan Mas Sama, kelihatan Mbak Naura nggak kelihatan, Mbak Laras nggak kelihatan, Mbak Salwa, Mbak Tikan, Mas Aska kelihatan nih. Mana nih? Mas Indra. Oke, banyak ternyata Pak Halim pesertanya hari ini yang mau mendengarkan cerita. Kita sudah lama ya nggak mendengarkan cerita, hampir 2 minggu ya, karena kemarin ada PTS. Oke, siap nggak ini mau mendengarkan cerita? Enggak. Oh, enggak, siapa yang enggak? Mas Indra, kayaknya Mas Indra mau cerita nih, apa Mas Indra aja yang cerita nih? Enggak, Bu. Oke, nah kita akan ada dongeng ini ya Pak Halim rutin ya, karena kita kalau sekolah waktunya cuma 2 jam ya, 1 jam buat matematika atau matematik, 1 jam buat BTK. Jadi nanti kalau Bu Yunika atau Pak Halim dongeng di kelas nanti waktunya habis. Jadi kita manfaatkan waktu saat di Zoom ini untuk cerita atau telling story. Sudah siap mendengarkannya? Sudah. Oke, apabila sudah siap, mohon untuk apa namanya ini? Mikrofonnya atau suaranya oke agar nanti suaranya Pak Halim terdengar jelas dan akan cerita dari Pak Halim semakin apa namanya semakin jelas. Oke, paham? Oke, ya untuk waktunya dipersilakan Pak Halim. Oh maaf Pak Halim, suaranya tidak terdengar. Enggak. Terima kasih. Aduh, suara kalian terdengar enggak? Aduh. Sudah mulai terdengar, Pak. Ya. Sudah terdengar, Pak. Kenapa ini? Ya. Oke, cek suara kalian terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Putus-putus. Oh ya. Sudah terdengar belum, Mas? Masih putus-putus kah? Ya, sudah mulai jelas, Pak. Putus-putus. Putus-putus juga. Ya Allah. Ya, oke, sebentar ya. Ini kendalanya kalau pakai HP. Ya, masih putus-putus? Sudah mulai jelas, Pak. Sudah enggak, Pak? Tidak, Pak. Sudah enggak. Enggak. Terima kasih sudah siap mendengarkan cerita dari Pak Halim. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Salih. Ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kemarin ketemu di kelas, sekarang ketemu di Zoom. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Dan Pak Halim senang sekali hari ini ya diberikan kesempatan untuk bercerita lagi dan mungkin kayak Mas Indra tadi ya, mungkin tidak dari Pak Halim saja yang cerita, besok kalau ada yang mau cerita, tapi ini ceritanya yang beneran ya, artinya yang benar-benar sungguh-sungguh dari kalian, nanti Pak Halim persilahkan. Oke ya. Mungkin dari sekarang yang mau mendaftar. Ya, kalau sekarang belum ada, mungkin lain kali insya Allah kesempatan berikutnya ada yang berkenan untuk bercerita. Karena kemarin di beberapa lomba yang di kalian yang PDPD paling acungi jempol ya, ada yang baca puisi itu ternyata kelas 5 juga ada. Nah, maka dari itu nanti siapa tahu ada yang pengen bercerita juga seperti Pak Halim sekarang. Ini Pak Halim lihat masker kayak bebek lucu banget ya. Ya oke. Nah baik, Pak Halim akan bercerita dan ini nanti Pak Halim minta untuk ada yang bisa menyampaikan hikmahnya dan semoga nanti benar-benar hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Siap ya? Oke. Nah
Ini kisahnya mungkin ini lagi masa pandemi ya. Jadi tapi ini tidak tentang pandemi, tapi tentang seseorang yang berjasa di masa pandemi, diantaranya adalah seorang dokter. Nah, namanya adalah Dokter Isnan. Ini kisahnya berlatarkan di negeri Pakistan. Ada yang tahu Pakistan di mana? Ya, Pakistan itu tetangganya India, yang acak-acak ya. Ya, itu tetangganya India. Negaranya namanya Pakistan. Nah, Dokter Isnan ini adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Dokter bedah yang sangat terkenal di kala itu. Nah, karena saking terkenalnya, maka beliau diundang dalam sebuah konferensi kedokteran tingkat internasional. Nah, hari itu akhirnya Dokter Isnan itu menaiki pesawat menuju ke negara yang ditempati untuk konferensi tersebut. Nah, persiapan begitu baik sudah dilakukan oleh Dokter Isnan, tiket juga sudah dibeli, datang tepat waktu, dan akhirnya Dokter Isnan bisa naik pesawat ya, akhirnya bisa berangkat. Nah, take off ya. Ya, bisa take off, naik pesawat. Nah, akhirnya Dokter Isnan dengan tenang menunggu sampai di tempat bandara berikutnya dengan tidak sabar karena ingin segera mengikuti konferensi tersebut. Tapi tidaklah der. Nah, seperti sekarang ini ya, tiba-tiba cuaca itu sangat tidak bagus, mendung, petir terdengar di luar sana. Pokoknya suasana jadi menegangkan. Awalnya biasa saja, lampu terang, tiba-tiba lampu di sana udah kedip, mati. Tandanya pesawat sedang berada di cuaca yang tidak bagus. Kalau ada yang pernah naik pesawat enggak? Katanya ya, kalau ada yang lewat awan gelap itu, pesawatnya juga kayak kita naik di jalan yang geronjal-geronjal. Nah, ini menambah ketegangan di dalam pesawat. Dan akhirnya diputuskanlah oleh pilot, yuk kita landing sementara, kita cari tempat yang aman. Dan kebetulan di situ ada bandara yang bisa disinggahi sebentar. Nah, akhirnya pesawatnya landing di bandara terdekat di sekitar kejadian awan tidak bagus itu. Nah, kemudian semuanya turun. Nah, Dokter Isnan ini protes pada maskapai penerbangan. Gimana ini? 1 jam saya itu sangat berarti untuk pasien saya. Saya ini adalah seorang dokter. Bagaimana saya harus menunggu? Katanya pesawat akan diperbaiki selama 18 jam. Nah, Dokter Isnan marah-marah tuh, marah-marah. Tidak terima kalau harus, tapi ini cuacanya seperti ini, Dok. Apakah Anda mau kalau misal pesawatnya jatuh? Kata petugas dari maskapai. Sudah. Terus bagaimana ini untuk memilih transportasi darat, mungkin bisa taksi atau penyewaan mobil. Di sini ada kok di bandara, nanti paling 3 jam sudah sampai ke kota yang Anda tuju. Baiklah. Sekarang saya akan putuskan untuk naik mobil sewaan. Nah, di situ cuacanya masih sama ya. Cuaca masih buruk, bahkan sampai sekarang turun hujan lebat. Dokter Isnan menaiki mobil bersama dengan sopir menuju ke kota yang dituju. Nah, tapi ternyata apa? Selama 2 jam, katanya kan 3 jam tadi ya. 2 jam itu ternyata lokasinya tuh nggak ada titik terang. Ini sampai mana ya? Harusnya kan sudah sampai kota, paling tidak sudah ada pemukiman. Tapi ternyata hanya berputar-putar di sebuah hutan. Di hutan itu hanya berputar-putar kembali ke jalan yang sama. Ternyata apa? Wah, gawat nih, Pak. Sepertinya kita tersesat ini, kata sopirnya. Wah, gimana ini? Saya tuh harus mengikuti konferensi ini. Kalau saya terlambat, nama saya akan tercoreng dari mata para dokter-dokter internasional, kata Dokter Isnan. Tapi ini kayaknya kita tidak bisa lagi keluar dari hutan ini, Pak. Terus bagaimana ini? Sudah, kita cari pemukiman penduduk dulu, siapa tahu kita bisa bertanya di sana. Nah,
Akhirnya mereka menemukan satu buah rumah, dan rumah itu memang sangat apa namanya ya, berjauhan dengan yang lain karena memang di situ di pinggir hutan yang sangat lebat. Berhentilah Dokter Isnan di sebuah rumah, kemudian mengetuk pintu dengan sopan tok 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 gitu. Dibukalah pintunya, dan di situ yang membuka adalah seorang nenek tua. Datang, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Apakah di sini saya bisa menemukan telepon? Saya ingin menghubungi kota tempat saya konferensi. Maaf Bapak, apakah Bapak bisa lihat ini tempat seperti apa? Di sini tidak ada listrik, tidak ada telepon bahkan. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa membantu Bapak. Tapi silakan Bapak masuk dulu, kata nenek. Saya akan buatkan teh manis dan sedikit kudapan supaya Bapak tidak lelah lagi. Oh baiklah, saya memang butuh itu, kata Dokter Isnan. Dan Dokter Isnan masuklah ke dalam rumah itu. Sang nenek akhirnya membuatkan teh dan menyediakan snack dan diberikan kepada Dokter Isnan. Nah, sambil menenangkan diri, Dokter Isnan menikmati teh dan snacknya tadi. Nah, pada saat dia menikmati itu, dia mendengarkan sesuatu. Nenek tadi kemana ya? Dan ternyata sedang dilihatnya nenek itu sedang berdiri di samping ranjang. Di samping ranjang. Dan nenek itu sedang sholat malam. Nah, kemudian sang dokter penasaran. Di samping nenek itu ada seseorang yang terbaring. Didatangilah sama Dokter Isnan dan dilihatnya. Sambil menunggu sang nenek selesai, Dokter Isnan mengamati. Ternyata ada yang sedang berbaring. Mungkin itu anaknya, atau cucunya, atau siapa yang sedang tidur. Masya Allah sekali ya. Nenek tadi masih sudah tua tapi masih terbiasa untuk sholat malam. Nah, saat selesai sholat malam, kemudian Dokter Isnan menghampiri. Masya Allah, nenek luar biasa, setua ini, serentak ini, tapi tetap bisa menegakkan sholat malam. Terus saya tadi lihat nenek itu sambil menangis, sambil memohon untuk berdoa kepada Allah. Kalau boleh tahu, doa apa yang Anda panjatkan nenek? Dokter, kata nenek, selama ini alhamdulillah doa-doa saya itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Tapi ada satu doa yang belum dikabulkan sama Allah. Apa itu, Nek? Apakah saya boleh tahu? Jadi begini, Nak. Di samping saya ini ada cucu saya. Ada cucu saya. Cucu saya ini sakit, sedang sakit. Tidak ada dokter di tempat ini yang bisa mengobati penyakitnya. Dan katanya hanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan. Dan dia adalah seorang dokter bedah bernama Dokter Isnan. Dokter kaget. Hah? Itu kan saya. Ternyata skenario tadi pesawatnya harus turun ke bandara dalam kondisi cuaca buruk, kemudian Dokter Isnan menaiki mobil sewaan, tersesat di dalam hutan, kemudian sampailah ke sebuah rumah, adalah sebuah skenario Allah yang ditakdirkan untuk menyelamatkan cucunya itu. Nah, Dokter Isnan akhirnya menjelaskan, nenek, sayalah Dokter Isnan, dan ternyata Allah sangat sayang kepada nenek, sehingga saya bisa dihadirkan di tengah-tengah nenek. Dan insya Allah akan saya bawa cucu nenek ke kota terdekat untuk saya obati. Nah, terus sang nenek menangis, alhamdulillah ya Allah, ternyata Dokter Isnan sendiri yang datang ke rumah saya untuk mengobati cucu saya. Nah, begitulah ya, alhamdulillah sang cucu diobati oleh dokter Isnan dan sembuh seperti yang diharapkan. Nah, oke. Selesai ya. Alhamdulillah ceritanya sudah selesai. Dan ada yang mau mengungkapkan hikmahnya enggak? Pak Ali minta nih dari kalian.
Yuk, silahkan dari siswa kelas 5 Uhud boleh, kelas 5 Badar boleh untuk menyampaikan hikmahnya yang bisa kita petik dari cerita tadi. Ya, siapa? Hikmahnya, Satu orang boleh. Satu orang boleh atau lebih dari satu orang boleh. Yuk, siapa yuk? hikmahnya ditulis nggak, Pak? Ya, disebutkan saja sekarang. Sebutkan saja sekarang ini apa? Ada? Oke. Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Oke, Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Oke, ini tadi Mbak Naifa bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ina. Siapa? Siapa? Ina. Oh, Mbak Ina. Ina, Mas. Oh, Mbak Ina, ya. Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Oke. Betul ya tadi ya. Jadi dari tadi akhirnya ada semua doa dikabulkan oleh Allah. Nah, berarti apa, Mbak? Jadi doa itu bukanlah hal yang main-main ya. Artinya kalau kemudian kita menginginkan sesuatu, doa itu bisa kita jadikan senjata. Kita minta kepada Allah. Tapi memintanya juga dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil bermain-main. Semisal kemudian kita diminta doa tadi ya, doa pembukaan tadi ya. Adakah yang sungguh-sungguh? Insya Allah semuanya sungguh-sungguh ya. Dan jangan sampai ada yang main-main. Kalau main-main ya Allah juga akan mungkin barangkali menunda doa itu atau apa namanya tidak disegerakan. Dan memang ya tadi dikatakan nenek tadi doanya sudah terkabulkan semuanya, tapi ada satu doa yang belum terkabulkan. Ya memang semua doa itu belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi insya Allah Allah sudah berjanji akan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Entah itu di dunia, bahkan nanti juga di akhirat. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh putus asa ya. Dan kemudian senjata kita adalah doa kita kepada Allah. Asalkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan tadi seorang nenek tadi melakukan dengan sholat malam. Siapa yang di sini sudah melakukan, yang sudah sering sholat malam? Ada enggak? Sholat tahajud namanya ya. Sholat sebelum waktu subuh. Seperti hanya tarawih ya. 8 rakaat ditambah dengan 3 salat witir. Insya Allah kita semakin dekat sama Allah dan nanti ya walaupun mungkin barangkali tidak langsung dikabulkan ya, setidaknya kita yakin dan kemudian kita pasrahkan semuanya apa yang sudah kita usahakan kepada Allah. Tidak ada rasa kecewa yang akan kita dapatkan atas usaha-usaha kita. Insya Allah. Itu ya. Mungkin itu dulu Bu Yunika. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa bercerita di depan anak-anak. Semoga hikmahnya bisa dipetik ya. Tolong pokoknya senjata kita diantaranya adalah doa dan tentunya usaha kita yang keras. Kalau kemudian kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus di kelas 5 ini, hafalan yang banyak di kelas 5 ini, mintalah kepada Allah dengan doa-doa kita dan tentunya berusaha sekuat itu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dari anak-anak semuanya. Paling yakin semuanya anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Dari Paling, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Halim dongengnya. Oke, hari ini senang nggak? Senang nggak abis didongeng sama Pak Halim? Senang banget. Terus kalian akan jadi nanti bersungguh-sungguh nggak berdoa mintanya sama Allah? Ada yang pindah ya depan TIK. Oke. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mau main games. Games ya. Silahkan siapkan kertas kayak biasanya. Ini gamesnya ini nanti berhubungan dengan soal yang ada di halaman 1 atau soal hari ini. Siapkan kertas. Boleh, Bu? Boleh buku tulis, boleh kertas, bebas. Yang penting bisa buat nulis sama boleh pensil, boleh pulpen, terserah. Atau spidol juga boleh. Sudah? Ke kamar mandi dulu belum? Boleh nggak, Bu? Boleh silahkan. Yang mau ke kamar mandi dulu, yang mau minum dulu. Boleh. Bini kakak kasih waktu 2 menit deh. Buat yang mau kamar mandi, mau minum. Tapi jangan makan dulu ya, makan lama. Makan cemilan, Bu? Makan cemilan. Nanti seretan. Bagi-bagi nih kalau makan cemilan.
Ini diaktifkan dong kameranya dong, biar Bu Yunika bisa lihat kegiatan kalian. Ya. Udah, Bu. Sudah yang selesai kamar mandi, sudah selesai minumnya. Oke, silahkan kalian siapkan kertas sama alat tulis. Kita mau bermain kata. Nah, contohnya gimana? Misalkan Bu Yunika bilang, sebutkan nama buah yang berawalan huruf S. Nah, coba kalian tulisnya berarti apa? Semangka. Semangka. Terus? Salah. Salah. Terus? Sirkaya. Sirkaya, stroberi, dan macam-macamnya ya. Oke, berarti paham ya? Berarti paham ya cara permainannya ya? Oke, silakan kalian tulis dan seperti biasa kalian letakkan di depan kamera. Kenapa? Ditulis atau disebutkan atau Ditulis di kertas. Misalkan sirsa, salah, stroberi, terus apa lagi tadi sirkaya gitu. Terus kalian letakkan di depan kamera biar Pak Halim sama Bu Yunika cek. Oke, siap? Siap. Oke. Untuk kameranya silahkan diaktifkan semua dan mikrofon akan Bu Yunika off-kan semua agar suara Bu Yunika terdengar lebih keras. Sebelumnya, coba mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, good. Oke, bisa matikan ya mikrofonnya ya. Oke, nah sekarang untuk games yang pertama permainan kata ini adalah sebutkan nama buah yang berawalan huruf P. Ayo, silahkan yang sudah tulis. Bu. Silahkan tuliskan nama buah yang berawalan huruf P. P. Berapa aja, Mak? Oh, banyak banget. Ini berhubungan dengan soal nomor halaman 1. Ya. Lihat yang sudah boleh dikasihkan. Sudah ada Mbak Mutia, Mbak Alia, Mbak Faina. Lihat tadi Mas David, Mbak Rahma, Mbak Rida, Mbak Cici, Mas Arkan, mana Mas Arkan? Mbak Ikan, Mbak Naura, Mas Rehan. Mas Arkan mana nih? Mas Arkan tadi kayaknya raise hand tapi kok nggak ada. Arkan. Mas Fauzan juga raise hand. Mana nih? Oke, sudah ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Angkat tangannya dan letakkan kertas kalian depan kamera. Sebutkan buah yang berawalan huruf P. Ada apa aja? Ada pisang, ada pepaya, ada pir, ada apa lagi coba? Paprika. Paprika itu buah apa sayur ya? Sayur. Oke, cukup ya. Lanjut. Sudah? Konsentrasi lagi ya. Soal yang kuis yang kedua. Sebutkan nama sayur yang berawalan B. Apa, Bu?
Sebutkan nama sayur yang Bu, di mute, berawalan Bu. B. Oke, Binika. Biar nggak dengar. Sebutkan nama sayur yang berawalan huruf B. Sayur ya, jangan sampai ke apa namanya? 2 apa, Bu? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Terserah kalian. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Atau Bu. B. Atau D atau B? B. Budi. Budi. Pisang ya. Oke, sudah. Budi. Kita sekalian masih ingat nggak nama-nama sayur dan nama tumbuhan karena ini berhubungan dengan pelajaran kita ya. B. Sayur apa, Bu? Iya, sayur. Bu. Ya. Oke. Ini masih nulis ya nih Mas Brian, Mas Alta masih nulis ya. Oke, silakan. Yang sudah boleh diletakkan di depan kameranya biar Binika sama Pak Halim tahu nih. Oke, Binika sudah banyak ya ini ya. Oke, selesai ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1, selesai. Oke, nama sayur-sayuran yang berawalan huruf B adalah greng-greng. Ada buncis, ada bayam, ada brokoli. Tadi ada yang tulis bawang bombay bisa ya, itu buat sayur ya. Tapi kalau bawang merah sama bawang putih itu buat bumbu. Oke, sudah? Lanjut, tiga kali lagi ya. Ini baru 2. Yang nomor 3. Sudah siap? Siap. Oke. Sebutkan nama apa ya? Nama Pintar. Iya. Sebutkan nama buah lagi aja deh. Kita kan hari ini mau bahas sayur-sayuran, buah-buahan sama daging itu sebenarnya. Tapi kalau daging kan gampang ya. Karena sedikit. Nama buah aja. Sebutkan nama buah yang berawalan Huruf A. Gampang. Huruf M. Silakan ditulis. Silakan. M. Oh, ya. Oh, tahu. Buah apa, Bu? M. Buah yang berawalan huruf M. Mangga. Itu saja. Pokoknya semester ini atau proyek ini kalian akan bersenang-senang. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan makanan sehat. Sudah lihat modulnya? Gambarnya makanan semua ya. Benar nggak? Kita mau belajar tentang makanan, kita mau belajar tentang cara mengolah makanan, terus sama kita prakteknya. Nanti kita pekan depan ada kejutan-kejutan lagi untuk kalian yang membuat kalian kira-kira menjadi happy. Mau nggak kita senang-senang? Kenapa? Nomor 3. Ya. Oke. Sudah? Oke, hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Selesai. Oke, beberapa nama buah-buahan yang berawalan huruf M. Ada mangga, manggis, melon, markisa. Ada yang lain selain jawaban Yunika?
Aku benar semua. Mengkudu, iya betul Mbak Marsha, mengkudu. Mengkudu itu termasuk buah ya, mengkudu. Tahu mengkudu itu apa? Pace. Pace, bahasa Jawanya pace. Bahasa Indonesia yang mengkudu. Ada lagi selain Mbak Marsha yang beda jawabannya? Manggis. Manggis, sudah sama. Sudah jawab manggis. Margisa. Markisa, sudah. Terus apa lagi? Melon. Terus apa lagi? Mentimun. Mentimun, kata Pak Halim, mentimun. Mentimun ya, timun ya, mentimun. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, yang keempat. Ada yang mau usul? Coba Bu Nika, boleh menerima usul? Ada yang mau jadi volunteer atau mau menjadi sukarelawan untuk membuat soal? Coba lagi. Ada yang mau satu kelas food, satu kelas belajar deh, biar adil. Ada nggak nih yang berani menjadi volunteer untuk mengasih soal kepada teman-temannya? Kita bermain tebak kata. Ada? Oh, diam aja nih. Ada nih. Oke, mungkin Pak Halim mau ngasih ide, Pak Halim? Iya, kurang dua, Pak. Entok, Pak. Ya, boleh sayur, boleh buah, boleh dua. Atau makanan yang lainnya. Boleh. Oke. Sayur, Bu. Ya, kan dulu. Pak Halim suaranya belum on, Pak Halim. Oh, iya. Ya, oke. Ini makanan daerah ya? Atau makanan aja, wes, makanan. Tapi paling nggak siap-siap tas. Jadi kamu nanti buat. Iya. Rasa makanannya, Pak. Oke. Sekarang coba sebutkan makanan ya. Makanan yang berawalan huruf B. Makanan yang berawalan huruf B. Brokoli. Ditulis saja. Ditulis. Makanan kan, Pak? Ya, betul. Makanan. Makanan yang berawalan huruf B. Ini kamera paling depan jadinya balik. Ya. Makanan yang berawalan huruf B. Banyak nih yang kalau suka jajan nih. Ya, siapa yang sudah menunjukkan jawabannya? Makanan yang berawalan huruf B. Syukur-syukur nanti makanannya makanan sehat ya. Bakso itu makanan sehat, Pak? Ya, kalau bisa makanan sehat, tapi kalau enggak makanan apapun boleh yang berawalan huruf B. Oh, tahu. Tapi makanan Indonesia ya, makanan Indonesia. Ya. Ya siapa? Pusing mau kalau makanan tuh. Wah, tuh. Halaman berapa? Ini tidak di halaman, Mas. Ini kuisnya Bu Judika tadi, paling tuh nyambung makanan yang berawalan huruf B. Ya. Silakan ditulis di kertas seperti Bu Judika tadi. Buah boleh nggak, Pak? Saya juga nulis ya. Pak, boleh sayur nggak? Boleh. Kan tadi udah, Pak, B. Oh iya, udah ya. Berarti makanan beneran nih, makanan beneran. Apa lagi ya? Ya. Brokoli tok. Makanan ya, makanan olahan ya. Makanan yang sudah diolah. Wah. Ya. Makanan berawalan huruf B. Sudah menunjukkan jawabannya. Yang lain? Yuk, makanan berawalan huruf B. Depanku, Pak.
Bener kan? Ih. Paling hitung ya. Udah, Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Banyak ya makanan beralang huruf B. Tuh Mbak Julfa banyak tuh, ada berapa tuh? 5 ya. Ada batagor, ada bakso, bakwan, bubur. Apa lagi? Bakpao. Bebek goreng, bebek Goreng ya. baklava. Makanan khasnya Jogja apa? Bubur ayam, Pak. Hah? Bakso ati galak ada, Pak. Ya itu bakso. Apa namanya? Bacila ya. Bacila, bakso ati Bubur galak. ayam, Pak, bubur. Bubur. Makanan khasnya Jogja apa? Tadi belum disebutkan. Bakpia. Nah, betul, Basreng. bakpia. Itu juga B ya. Basreng, bakso goreng. Banyak sekali ya makanan dari huruf B. Ya, oke, terima kasih untuk komentar dari Pak Alif. Kembali lagi ke Bu Yunika. Oke, terima kasih Pak Halim. Lanjut ya. Nah, sekarang yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah coba sebutkan apa ya? Nah, Minuman, Bu, minuman. Oh, enggak. Bu Yunika mau tahu nih, kalian paham enggak? Coba sebutkan nama-nama yang kalian tahu jenis-jenis unggas. Kalian tahu unggas? Enggak. Hah? Ada yang nggak tahu unggas? Enggak. Apa, Bu? Ada yang main game. Yang main game. Sofi itu main game. Ada yang nggak tahu unggas? Oke, udah Bilika skip aja kalau nggak tahu. Unggas itu kayak ayam, bebek, burung, unggas. Oke, tapi karena kalian nggak tahu kita lewat aja. Oke, sekarang kita mau tebak-tebakan. Yang terakhir ya, sebutkan nama makanan yang tumbuhnya di dalam tanah. Oke. Apa, Bu? Nama makanan yang tumbuhnya itu di dalam tanah. Kalau mangga kan itu berarti di menjulang ya. Yang ini tuh terpendam di Sayur bawah atau tanah. buah yang tumbuh di bawah tanah kan, Bu? Bebas, iya, boleh sayur, boleh buah, boleh umbi-umbian, boleh. Ayo coba kita lihat, kalian tahu nggak nama-nama Oh, ya. buah-buahan yang apa tadi? Yang terdapat atau terdapat di Bu, bawah. mau A, mau B, mau C. Terserah bebas. Pokoknya yang ada di dalam tanah. Kita pengen lihat yuk. Bagus nih. Yang kalian tahu nggak sih tumbuh-tumbuhan yang apa namanya ada di tanah ataupun menjulang? Strawberry itu iya nggak, Bu? Ayo kalian, ini kan pertanyaan, masa kalian nanya? Tentang wortel. Ditulis aja. Ya. Oke. Yang main Mobile Legends, siapa yang main Mobile Legends? Akarnya ya, Bu ya. Kenapa? Akarnya ya. Akarnya, iya akarnya. Atau Kelas 6 bagian. Hello itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Singkong. Coba nih, apa aja nih? Wah, ada yang jawab. Kentang, wortel, lupa, bengkoang. Oh, ada yang dikasih tahu nih, ada yang nanya nih. Dikasih tahu siapa, Bu? Oke, jeng kita belajar ya. Kalau mangga, stroberi, terus jeruk, terus melon, terus apel, terus apa lagi? Terus kelengkeng, itu kan buah-buah yang
apa namanya yang berbuahnya itu di dahan mereka masing-masing ya. Nah sekarang tumbuh-tumbuhan yang apa namanya yang tumbuh ya atau harus kita bedol dulu dari tanah. Nah apa aja tadi? Ada yang tahu? Bawang merah, kentang, Bawang merah, kentang, wortel, ada wortel, terus ada singkong, ada jahe, ada kunyit. Oh betul. Wortel, kentang, terus apa lagi? Jahe, kunyit, ubi jalar, terus apa lagi? Ada yang lain lagi jawabannya? Apa nih? Oke, ini dipakai batangnya. Berarti dari dalam tanah. Terus itu bukan keladi. keladi itu apa ya? Keladi. Ini kan nggak tahu bukan keladi. Oke. Sudah? Oke. Ya oke untuk permainan hari ini cukup. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Soli dan Sabila. Nah sekarang kita buka yang halaman 1. Sudah disiapkan modulnya? Seperti biasa ya, Bu Nika akan share screen dan mohon untuk tidak dicoret-coret ya. Oke, sudah? Yang ini kan, Bu? Ya, halaman 1 yang tabel-tabel itu loh. Sudah kelihatan? Yang Bu Nika share? Belum. Nah, sinyal kalian apa sinyal Bu Nika nih berarti yang umur-umur? Udah kelihatan, Bu. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Tadi kita sudah belajar nama-nama tumbuhan, nama-nama sayuran, nama-nama hewan. Nah, kita hari ini mau belajar tentang kesempurnaan ciptaan Allah. Yang tadi kita sebutkan itu siapa sih yang menciptakan? Ayo. Allah. Manusia hanya berusaha menanamnya dan merawatnya. Tapi yang kun fayakun yang menciptakan adalah Allah. Nah, tujuan kita belajar itu apa sih? Hari ini kita mau belajar kesempurnaan ciptaan Allah itu, yaitu untuk mengetahui kekuasaan Allah pada penciptaan berbagai makanan. Begitu kita ketahui ya, makanan ini bermanfaat untuk kita. Coba kalau pas kita puasa, lapar nggak pas puasa? Lapar, haus nggak? Berarti kita sangat membutuhkan makanan, tapi puasa itu menyehatkan ya, makanya kita disuruh setahun sekali puasa ya, untuk menetralisir apa namanya lambung kita biar nggak munyah terus, biar lambungnya nggak bekerja terus. Tapi untuk sistem pencernaan besok minggu depan kita belajar. Hari ini kita belajar dari makanannya dulu yang mau kita masukkan ke mulut kita dulu. Oke. Nah, semua yang tadi kita sebutkan itu adalah ciptaan Allah. Nah, tujuan kita adalah mengetahui kekuasaan Allah pada penciptaan berbagai makanan. Oke, yang di halaman 1 kalian sudah buka bukunya, sudah diisi? Belum. Oke, nah Allah ini menciptakan berbagai jenis makanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik yang dimakan langsung ataupun diolah dulu. Kayak dimakan langsung tuh kayak semangka, melon, terus yang diolah itu kayak daging dulu, ikan harus diolah dulu, dimasak dulu, yang boleh dibakar, boleh digoreng. Terus untuk mengetahui variasi makanan yang Allah berikan, marilah kita mulai menuliskan makanan atau bahan makanan yang ada di lingkungan sekitarmu dan kamu pernah mengkonsumsinya. Tadi sudah banyak banget kayak yang disebutkan itu tadi yang Bu Yunika sama Pak Haji sebutkan itu untuk membantu atau memancing kalian mengisi di nomor 1. Silakan yang belum mengisi di nomor 1, Bu Yunika kasih kesempatan 5 menit untuk mengisi makanan-makanan yang pernah kalian makan atau makanan-makanan yang kalian ketahui. Kita tahu? Minuman boleh nggak, Bu? Hah? Bu, jawaban yang kuis tadi boleh ditulis di halaman nomor 1. Boleh, silakan. Boleh nggak, Bu? Emangnya harus 20, Bu? Oh iya dong. Bu. 20. Oh, tadi banyak banget yang kita sebutkan. Itu tadi lebih dari 20 kayaknya. Bu, minuman boleh nggak, Bu? Boleh, silahkan. Bu. Ya. Misalnya makanan, Bu. Makanan. Oke, Misalnya Yunika ganti nih makanan dan minuman. Makanan.
dan minuman. Minuman tuh udah boleh ya. Berarti bisa jus. Ya. Jus apa? Jus gigi. Sayur atau buah boleh, Bu? Bebas, makanan bukan itu. Oke, sudah? Sudah paham belum ya? Iya, belum. Kan waktunya 5 menit. Oke. Sampai 20 ya, waktunya 5 menit. Banyak banget aja. Ada brokoli, buncis, bayam, dan macam-macam. Yang tadi Budika, Mahani, sama teman-teman kalian sebutkan itu kalau buat isi ini penuh. Bu, nanti ini dikirim di foto enggak, Bu? Ya, nanti setelah selesai Zoom, boleh silakan yang mempunyai HP sendiri atau Zoom-nya pakai HP-nya orang tua, boleh difoto lalu dikirimkan yang 5 Uhud ke Pak Halim, yang 5 Badar ke Budika seperti biasa. Kenapa? Buah boleh enggak? Boleh buah, boleh sayur, boleh makanan, boleh. Iya, makanan kalian tahu makanan kan? Kalau nulisnya pasir tuh, batu salah, Budika salahin, batu tuh salah. Akhirnya aja. Apa, Bu? Yang pernah dimakan, Bang? Bahan-bahannya boleh kan, Bu? Bu, sayur itu loncang itu sayur bukan, Bu? Loncang itu bahasa Indonesianya daun bawang toh, Bu? Bu, bahan-bahannya Ya, itu betul. Makanan, kalian tahu makanan kok bingung kami sih? biasanya Yang makanan atau bahan. makanan atau bahan boleh. Jawab singkong, kentang, wortel, betul. Yang Budika salahkan yang jawab pasir, batu, besi, itu baru Budika salahkan. Centangin semua toh, Bu? Belum. Nanti yang dicentang belum. Nanti yang dicentang sesuai dengan instruksi Bu Yudika. Masih dikosongkan. Kalian hanya menulis nama makanan atau minuman yang dicentang nanti. Nah, Buah juga ya nggak, Bu? boleh. Yo, waktunya kurang 3 menit lagi. Buah itu apa ya? Kita nasi kan kalau ganti nasi. Bu, kalau nasi boleh nggak? Makanan bukan itu? Kan Bu, nasi boleh nggak? Kan makanan nasi. Ya boleh. Emang nasi kalau bukan makanan kenapa kita makan, Bu? Pokoknya makanan yang pernah kalian makan sama yang pernah kalian ketahui. Ini yang sehat-sehat apa enggak, Bu? Pokoknya makanan judulnya. Bisa sih yang sehat ya. Bisa nanti kalian nulisnya pizza, Sudah ikan. es buah, salad buah. Yang sehat-sehat aja kalau bisa. Yuk, waktunya kurang 2 menit lagi. Buat ya jambu, jambu. Kita punya bolu kan? Bolu gulung. Makan, Bu. Kenapa? Bu, HP aku baru buat Zoom ya, nanti ya Bu yang ngirim. Ya. Kan sampai Udah waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam ya. Udah selesai, Bu. Ya, sebentar nunggu yang belum. 1 menit lagi. Nunggu yang belum. Apa lagi? Udah selesai, Bu. Mangga kan kita punya. Iya, udah. Habis mangga apa?
Kalau ikan nggak apa-apa. Ikannya matang-matang belum. Merah. Ikan aja, nah ikan tuh berarti makanan, nah ikan goreng tuh berarti makanan, ya nggak sama kan? Nah, ikan tak cuma bu itu hidup aja ikan goreng. Tapi tempe. Oh, satu lagi. Entah. Udah, Bu. Ya. Oke, sudah waktunya sudah habis ya. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Oke, nah sekarang kita mau melihat atau kita mau belajar tentang, kalian kan sudah menulis 20 makanan dan minuman yang pernah kita makan. Ini dicentangin semua, tak, Bu? Ya, belum. Yang dicentangin nanti yang sesuai dengan instruksi Bu Yunika. Jadi yang sudah dicentangin semua dihapus dulu atau Itu juga orang sih. Nah, oke, sudah? Sudah, ya, Bu. Oke, lanjut ya. Yang dicentangin nanti yang sudah dicentang silahkan kalian centang. Yang enggak berarti enggak ya. Oke. Kalian sudah menuliskan 20 macam makanan yang pernah kalian makan atau pernah kalian lihat atau pernah kalian tahu lah istilahnya makanan. Nah, kita sekarang mau belajar tentang makanan dan minuman yang terdapat di dalam Al-Quran. Masya Allah ya, ternyata Al-Quran itu banyak banget menyimpan ilmu-ilmu ya. Contohnya makanan aja atau buah-buahan atau sayur-sayuran itu ternyata ada yang dituliskan di Al-Quran. Nah, nanti yang Bu Yunika sebutkan boleh kalian centang. Misalkan kalian nulis sayur. Nah, nanti silahkan sayurnya kalian contreng atau kurma. Nah, kurmanya kalian contreng. Saya kurma ada di nomor 13, berarti dicontreng. Paham nggak maksud Bu Yunika? Paham? Oke. Enggak. Lanjut berikutnya. Oke, kita mau belajar tentang makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata banyak banget ya. Coba, yang kalian tulis itu ada nggak yang tersebut dalam Al-Quran? Yang pertama, ini apa ini? Ada yang tahu ini? Buah apa ini? Anggur. Anggur. Ada yang nulis anggur? Ada. Ya, yang nulis anggur silakan dicontreng di sebelahnya. Nyontrengnya di mana nih? Di sini nih. Misalkan nomor 6 anggur. Misalkan kan kalian nulis anggurnya belum tentu di nomor 6 kan, kadang di nomor 20 apa nomor berapa di centrang. Paham kayak gini nyentrangnya? Oke, nah kita mau belajar dulu. Ternyata anggur itu salah satu buah yang disebutkan di beberapa surat Al-Quran, salah satunya Al-Isra. Nah, manfaat anggur itu banyak ya ternyata. Pernah makan anggur kan? Sudah. Aduh, pas di SDT masih masuk kan makan anggur. Nah, itu mengandung vitamin C dan vitamin K. Kalian tahu vitamin C itu buat ngobatin apa? Buat ngobain apa ya, nggak tahu, Bu. Sariawan, betul, sariawan. Yang sakit sariawan boleh banyak makan anggur. Makan vitamin C ya. Oke, sudah. Lanjut ya. Yang anggur silahkan kalian contreng. Yang nggak anggur ya nggak usah dicontreng, nggak usah dihapus. Sudah kalian kayak gitu aja itunya. Apa namanya yang ada di tabel. Oke, lanjut. Yang kedua, ada yang tahu ini apa? Masih ya. Tidak tahu ya, mesti. Minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Ternyata minyak zaitun itu juga bermanfaat untuk apa? Menambah selera makan kalian. Nah, jadi kalau kalian susah makan, nanti minta sama ibu atau sama ayah suruh beliin zaitun buat multivitamin biar nambah makan. Kalau yang sudah doyan makan, jangan minum zaitun ya, nanti nggak tambah banyak makannya. Oke? Nah, habis-habisin makanan. Iya, jadi kan nggak bilang loh. Nah, ini minyak zaitun itu terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Nanti silahkan kalian cek sendiri. Ini kan nggak bacain satu-satu ya. Kalau bacain satu-satu nanti kita selesai jam 12. Oke ya. Nulis zaitun atau minyak zaitun boleh dicontreng. Yang nggak nulis ya udah nggak usah. Oke. Lanjut. Selanjutnya nomor 4. Ini ada nomor 3 maaf. Ini gambar apa ini? Kurma, iya betul, kurma. Nah, kurma ini ternyata juga ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa. Pernah makan kurma kan? Apalagi kalau puasa? Sering ya pas Ramadan.
Nah, kurma ini ternyata dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan sebagai karbohidrat. Kalian tahu karbohidrat itu apa? Sumber energi, kayak nasi, kayak singkong ya bersama. Jadi kalau kalian makan kurma hanya 1-2 butir kan kenyang kan? Ya enggak? Oke, silahkan ditulis. Silahkan dicentang yang nulis kurma, silahkan dicentang. Yang nggak nulis ya udah nggak usah dicentang. Oke? Aku ada susu Bu itu. Ya, nanti belum itu masih kurma, jangan buru-buru. Lanjut yang keempat, yaitu susu. Silahkan yang nulis susu, keju, yogurt boleh dicentang. Karena keju dan yogurt itu adalah olahan dari susu. Susu itu dari mana sih? Sapi. Selain dari sapi, dari mana lagi? Dari tempatnya. Susu kambing, susu Dari sapi kambing. maksudnya gitu, iya betul. Susu kambing atau susu sapi bukan dari tempatnya. Nah, susu itu ternyata juga ada di dalam surat Al-Quran loh, di surat An-Nahl. Masya Allah ya, ternyata sudah disebutkan. Nah, susu itu manfaatnya banyak banget ya. Contohnya untuk menjaga atau memperkuat tulang kita, yaitu sebagai olahan kalsium ya, biar tulangnya tetap sehat untuk minum susu. Oke, sudah yang jawab susu, yogurt, keju silahkan dicentang. Sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Yang ke berapa ini? Kelima itu adalah apa ini? Gambar apa nih? Yang Daging. daging Ayam. apa? Daging ayam, daging bebek. Yang nulis ayam, nulis bebek, nulis daging, nulis apa lagi ya? Burung. Sup ayam. Hah? Sup ayam. Ayam. Sop ayam. Boleh. Nah, silakan kalian centang. Ayam bakar, ayam goreng. Kalian centang. Nah, ternyata Manis. ya. Nggak usah disebutkan, nanti lapar juga. Oke, ternyata daging-daging kayak ayam, kayak burung, kayak bebek, itu ternyata juga disebutkan di dalam surat Al-Waqiah. Nah, ini menyebutkan unggas ya. Ini dianjurkan konsumsi. Kenapa? Karena memiliki nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Oke, lanjut ya. Yang nulis ayam, bebek, burung, boleh dicentang. Udah, lanjut ke sebelahnya. Yang nomor 6 ini gambar apa? Nggak kelihatan ya. Ini yang berenang. Yang berenang itu apa? Cluenya Bu, kita kasih tahu yang berenang. Apa yang berenang? Ikan. Betul, ikan. Ikan ini ada dua ya. Ada yang hidup di laut, ada yang dibudidayakan di darat yang dinamakan ikan air tawar. Nah, hewan seperti ikan ini dianjurkan untuk dimakan seperti yang disebutkan di surat An-Nahl. Sama ya tadi ya. Seperti susu ya, susu di An-Nahl, ikan juga ada di An-Nahl. Nah, dari ikan ini tubuh akan mendapatkan banyak sekali nutrisi. Oke, sudah yang nulis ikan boleh dicetak. Lele juga dicetak, berarti nah ikan itu ya ada lele, ada mujair, ada kakap, ada salmon, ada apa lagi? Pokoknya yang ikan itu. Tidak ada. Ya, silakan dicentang. Yang nulis lele dicentang, yang nulis ikan dicentang, yang nulis Tahu nggak nulis? teri termasuk ikan ya. Centang. Yang nulis kok Bu Inka bilang. Oke, next ya, bisa ya, lanjut ya. Sekarang yang selanjutnya nomor berapa ini? Nomor selanjutnya lah pokoknya ya. Ini adalah, ada yang tahu ini gambar apa yang Bu Indika lingkarin? Madu. Ternyata di dalam Al-Quran madu disebutkan sebagai makanan yang kaya akan energi dibutuhkan tubuh dan bisa menjadi obat. Salah satunya adalah obat penurun panas atau demam. Nah, misalkan kalian demam, di rumah ada madu, coba minum madu 1-2 sendok. Nah, insya Allah nanti madu itu bisa menurunkan demam kalian. Banyak banget ya manfaatnya ya, Masya Allah ya. Nah, di surat An-Nahl juga ini terdapat madu ya, atau menjelaskan tentang madu. Jadi tadi An-Nahl itu ada madu, terus ada apa lagi tadi? Susu, terus sama yang berenang-renang tadi ikan ya, di dalam satu Ikan. sudah menyebutkan 3 makanan ya, ada ikan,
ada madu, sama ada susu. Masya Allah yang mahal ya. Oke, lanjut. Sebelahnya, ini apa nih sebelahnya madu? Timun. Timun. Ada yang belum pernah makan timun? Aku. Nah, kan kalau biasanya dulu kita kalian masuk kelas berapa terakhir? Kelas 3. Kalau hari Jumat itu kan suka ada nasi goreng bukannya sama Bu Catherine dikasih timun ya? Tapi kan timunnya aku makan. Oh, Kak gue makan. Makanya besok kalau dikasih timun dimakan. Nah, ternyata timun itu juga terdapat di Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Baqarah. Nah, ternyata timun ini baik untuk kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, yaitu karena mengandung vitamin dan mineral. Oke, yang belum pernah makan timun, besok beli timun. Biar tahu rasanya timun itu. Oke, lanjut ya. Sudah yang nulis madu atau nulis timun silakan dicentang. Sudah? Aku nggak nulis. Ya, yang nulis kok bilang. Lanjut ya. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa nih? Nah, yang mbak-mbak yang tukang dapur. Bawang itu ada banyak ya. Ada bawang putih, bawang bombay, bawang merah. Yang nulis bawang silahkan dicontreng. Mau bawang merah, mau bawang putih, mau bawang bombay silahkan. Ini ada bawang merah tuh. Ya, jadi dicontreng. Nah, sama kayak di surat di mentimun tadi ya. Ternyata bawang itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat. Oke. Oh iya. Oke. Nah, bawang itu ada di surat Al-Baqarah ya. Manfaatnya apa? Biasanya sebagai bumbu. Coba kalau ibu masak di rumah nggak pakai bawang, enak nggak kira-kira masakannya? Aku makan bawang. Oh, siapa yang makan bawang? Bawang bombay Aku juga makan bawang, enak ya. Oh, enak. Nah, ternyata manfaat bawang itu salah satunya adalah meningkatkan imun tubuh. Kalian tahu imun kan? Tahu. Kalau imunnya lemah nanti kita gampang terserang penyakit. Tapi kalau imun kita kuat, insya Allah kita sehat ya. Lanjut ke sebelahnya. Nah, ini belum pernah makan bawang bombay. Digoreng ya. Ayo, bawang bombay digoreng ya, enak banget itu ya. Ring onion ring. Oke, delima. Ada yang pernah makan delima? Belum. Ini kan juga belum. Kalau yang belum kita sama belum pernah makan buah delima. Nah, buah delima ini menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am. Nah, buah delima ini kaya akan nutrisi, banyak nutrisinya, dan vitamin C. Vitamin C tadi ngobatin apa? Sariawan. Betul, sariawan atau panas dalam atau bibir pecah-pecah, pokoknya yang berhubungan dengan mulut ya kebanyakan ya. Oke, lanjut. Yang nulis delima sama nulis bawang, mau bawang putih, bawang bombay, bawang merah silahkan dicentrang. Yang nggak nulis ya udah diemin aja. Oke, next lanjut. Ayo, ini buah apa ini? Yang ini dulu. Yang punya tin. Tin. Ada di surat apa buah tin itu? Atin. Saya betul, atin. Di surat ayat pertama ya, watini wat zaitun. Bukan dua ya, bahkan betul, demi buah tin dan buah zaitun. Masya Allah. Nah, buah tin ini disebutkan dalam Al-Quran, bahkan di dalam suratnya ya, yaitu sudah atin. Bu Yudika juga belum pernah makan kok, temennya banyak ini. Ini kebanyakan ada di Arab ya. Seperti buah lainnya, buah tin ini juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Contohnya seperti meningkatkan kesehatan pencernaan. Ada yang di sini susah buang air besar atau buang air besarnya seminggu sekali atau 2 kali? Ya enggak? Itu berarti kurang serat. Berarti kalian harus makan sayur, buah, sama minum air putih ya. Kalau ada, bolehlah makan tin. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Yang penting minum air putih yang banyak, sayur sama buah. Menjaga kesehatan pencernaan kalian ya. Oke, lanjut ke sebelahnya lagi. Apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Jahe. Jahe. Ada yang pernah makan jahe? Pernah langsung dikonsumsi. Buat susu itu, Bu. Nah, itu menjadi susu. Makan jahe bukan nanya makan jahe, bukan minum jahe. Ada yang pernah makan jahe? Sangat, Bu. Bu.
Rasanya gimana? Gimana rasanya Jai? Pedes ya, betul. Pedes gitu ya. Ternyata Jai ini disebutkan di dalam surat Al-Insan. Sudah hafal Al-Insan? Sudah. Di juz 29 ya ini namanya. Nah, bahwa herba satu ini merupakan minuman yang terdapat di surga. Masya Allah, berarti besok kalau kita masuk surga kita masih bisa menikmati Jai loh. Tahiran jika Jai ini nanti banyak manfaat, menghangatkan tubuh. Yang mau pilek atau yang lagi pusing-pusing itu bisa minum Jai. Oke, lanjut ya, yang nulis buah tin atau Jai silahkan dicontrek. Oke, next lanjut. Nah ini kebangetan belum pernah makan. Ini buah apa ini? Pisang. Nah, ada yang belum pernah makan pisang? Nggak ada ya kayaknya ya. Semua pernah ya, karena dulu waktu di catering sering ya makanannya buahnya pisang ya. Oke, nah ternyata buah yang satu ini yang sering kita jumpai di pasaran. Di pasar mana aja kayaknya ada ya. Nah, ternyata itu disebutkan di surat Al-Waqiah, itu buah pisang. Manfaatnya apa sih buah pisang? Sama kayak jeruk. Kayak jeruk mengandung vitamin apa? C. C. Kok Kan kulitnya. Lanjut, silakan yang nulis pisang bisa dicentrang di kolomnya. Lanjut ke sebelahnya. Sebelahnya ini apa sih? Sayuran. Sayuran, ada tomat, ada brokoli, ada paprika, ada kacang panjang apa loncang nih. Terus ada cabai, ada apa lagi? Labu ya. Nah, ini apa namanya lengkap kayak gini, sayuran. Nah, secara umum dianggap baik untuk dikonsumsi seperti yang terdapat di surat Abasa. Nanti kalian buka surat Abasa itu. Itu ternyata membahas ada yang sayuran hijau. Coba sebutkan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Bayam. Buncis, bayam. Kacang panjang. Oke. Dan bayam. Ya, cukup. Sekarang sekarang kalau sayuran yang berwarna oranye. Labu. Jeruk, labu, jeruk. Sayuran jeruk itu sayur atau buah? Kalau musab biasanya ada apa? Ya, paprika. Wortel. Terus apa lagi? Labu ya, benar, labu atau waluh itu labu. Nah, kalau sayurannya tomat. Pisang buah apa sayur? Terus kalau sayuran yang berwarna ungu. Terong. Ya, oke. Ya. Yang menjawab pisang boleh dicentang, terus yang menjawab sayuran, misalkan jawab buncis, bayam, kangkung, labu, terus apa lagi? Bayam boleh dicentang. Bayam, brokoli Boleh. Bayam, brokoli boleh dicentang. Boleh. Wortel juga boleh dicentang. Ya, boleh. Kangkung termasuk sayur bukan, Bu? Apa? Termasuk Seledri juga termasuk, boleh dicentang. Kalau cabai, Apa? singkong bukan sayur. Singkong itu umbi-umbian. Kalau cabai, Cabai boleh dicentang. Pare boleh dicentang. Jagung boleh dicentang. Kenapa? boleh dicentang nggak? Apa? Tempe. Tempe kan bukan sayur. Apa? Dicat aja. Dicat. Bu Yudika nggak dengar. Suaranya nggak jelas. Semangka boleh dicentang nggak, Bu? Semangka kan buah bukan sayur. Semangka boleh dicentang nggak, Bu? Rumput yang berbaja, emang kau mau makan rumput? Bu. Yang jawab rumput besok Yudika bawain rumput beneran. Yudika pengen lihat dimakan apa enggak rumputnya.
Sayur, kalian tahu sayur kan? Pokoknya yang jauh bayam, kangkung, tomat, kol, brokoli, Ibu yang warna hijau, Bu. centang. Sayur kolonjono itu sayur, tapi sayur buat hewan, bukan buat manusia. Emang ada sayur kolonjono? Avocado. Alpukat itu buah. Sudah ya, cukup ya. Yang jawab sayur kentang termasuk umbi-umbian. Kayak singkong. Lanjut ya. Oke, next. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga ada MP ya, MP-nya level 5. Kalau bentukannya di sini ada shotgun ini batu pertama dan shotgun ini tapi shotgun duanya cuma yang ini. Oke. Nah, ini gambar apa? Merah ya. Jadi Laut. Bukan. Kali. Gunung. Air tawar. Kali. Air. Ya, betul, air. Air apa ini? Air tawar. Air tawar atau air putih. Yang menjawab air tinggi, air tawar, air mineral, silahkan dicentang. Kenapa? Air bening. Ya, boleh dicentang. Nah, ternyata air ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Al-Mursalat. Nah, yang ada di juz 29 ya. Ternyata air tawar itu sebagai air minum yang baik. Nah, kenapa? Karena yang membutuhkan air itu banyak ya untuk bertahan hidup. Nah, air tawar atau air mineral atau air putih atau air bening itu bermanfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan dari berbagai penyakit seperti sembelit. Tahu sembelit? Tahu nggak sembelit? Susah buang air besar, sembelit sakit perut kan? Nah, itu banyak. Berarti kalian kurang minum air putih yang sakit itu. Kurang minum air putih, kurang makan sayur, kurang makan buah-buahan. Oke, lanjut ya. Boleh. Boleh yang nulis air putih, air mineral, air bening, air tawar, air apa lagi? Air boleh dicentang. Sudah? Dari tabel tadi banyak yang kalian centang atau banyak yang nggak dicentang? Banyak yang nggak Dicentang. Wah, banyak Banyak yang yang nggak nggak dicentang. Kalian nulisnya apa? Berarti nulisnya berpikir. Aku mau sayur burger. Oke, nggak apa-apa. Milkshake. Habis. Milkshake Nulisnya itu dari sayur. susu bukan? Nek milkshake itu dari susu kan? Kayak milkshake itu es kan, Bu? Kenapa? Oke, lanjut ya. Yang terakhir, nah manfaat dari pembelajaran ini apa kira-kira? Gampang, berarti kalian tinggal baca slide-nya begini kayak. Manfaat dari pembelajaran ini agar kita semakin kagum dengan kebesaran Allah melalui penciptaannya, sehingga menambah keimanan kita serta kita semakin rajin ibadah. Caranya gimana? Caranya bersyukur. Caranya bersyukur itu mengutip apa? Hello. Caranya bersyukur. Nggak usah. Caranya itu gimana? Beribadah. Iya. Nah, Kepada Allah. Nah, terus yang di bawah tabel yang halaman 1 itu kan ada tulisan. Setelah mengingat dan menyebutkan banyaknya nikmat makanan yang diciptakan Allah untukku, aku merasa apa? Kalian merasakan apa? Bersyukur. Boleh ditulis, silakan. Ya, boleh ditulis. Ada yang jawabannya sudah bisa tulis di sini ya. Jadi yang mengikuti Zoom hari ini sudah selesai. Ini kirim ke siapa, Bu? Yang Uhud dikirim ke Pak Halim. Yang Badar. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak sekali. Tidak ada. Mungkin ada tambahan dari Pak Halim?
Tidak sekali. Tidak, Bu, tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan buka semua kamera kalian, kita sesi foto dulu. Habis sesi foto terus selesai kan, Bu? Belum, yang belum kirim tugas ke Bu Yunika atau Pak Halim berarti belum selesai tugasnya. Masih ada satu tugas lagi, yaitu mengirimkan hasil pekerjaan kalian di halaman 1. Oke, ini siapa yang belum buka kamera? Mohon maaf kalau chat Bu Yunika tutup dulu ya. Oke, hitungan ke berapa? Ke 10 ya. Tuh, ya, nanti. Sudah, 1. 2. 3. 4. Belum ya. Jangan terus dulu. 5. Mbak Afi mana nih? Mbak Afi, Mas Indra, Mbak Elsa, Mbak Salwa belum muncul nih. Welcome to Mobile Legends. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Insya Allah kita bisa ketemu lagi besok di sekolah ya, offline ya. Bu Yunika ingatkan kembali, saat di sekolah mohon tetap menjaga protokol kesehatan, tidak buka masker saat berbicara dengan temannya kecuali ngasih minum ya. Terus boleh ngobrol sama temannya, boleh, tapi tetap memakai masker dan jaga jarak dan tidak bergandeng-gandeng tangan. Kemarin Bu Yunika masih melihat beberapa anak itu masih ada yang ngobrol sama temannya sambil jeruk-jerukan, jadi kan itu tidak menjaga jarak ya. Kenapa kita harus menjaga jarak? Kenapa? Biar kita bisa tetap masuk sekolah lagi. Kalau temennya sakit, biar kita nggak ketularan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Oke, kalau nggak ada dari Bu Yunika sampai Pak Halim cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok di sekolahan. Jangan lupa jaga kesehatan serta terapkan protokol kesehatannya saat di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Yunika sama Pak Halim sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.